Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, jam sudah tepat jam 13.00 ya. Kita mulai walaupun ini baru 24 orang yang bergabung bersama kita. Enggak apa-apa, nanti yang terlambat dan yang tidak bisa ikut bisa menyimak lewat video, insya Allah Ibu kirimin asalkan nggak nge-like ya videonya karena suka delay tuh anak-anak Ibu apa namanya mencap-mencapnya bibir itu tidak sesuai sama suaranya. Nah, tapi yang penting kan ada suaranya ya. Anak-anak, alhamdulillah ya kita sudah sampai di bab 2. Nah, jadi untuk yang tugasnya belum selesai, ayo segera jangan sampai numpuk ya. Di bab 1 ada 3 tugas untuk keterampilan. Kalau yang sembelih ayam memang Ibu kasih kasih jangka waktu yang agak lama, tapi untuk 2 tugas yang lain itu kayaknya bisa deh diusahakan. Ya. Kemudian yang tidak mengerjakan latihan di LKS itu ayo kirim ya, atau misalnya yang dapat nilai di bawah KKM yang tidak ikut ulangan, ayo kirim tugasnya ya supaya nilainya bagus anak-anak ya. Anak-anak, kalau kalian itu belajar fikih ya, kalian itu harus tahu tentang 2 bab besar, jadi 2 pembagian besar di mata pelajaran fikih. Jadi fikih itu anak-anak secara garis besarnya dibagi menjadi 2. Yang pertama namanya fikih ibadah. Ya. Kalau fikih ibadah berarti satunya lagi fikih apa anak-anak? Gandengannya ada yang tahu? Kamu dari kelas 7 belajar tentang toharoh, belajar tentang sholat, kemudian kelas 8 belajar tentang puasa, zakat, haji, sampai kemarin ibadah kurban, itu anak-anak itu namanya fikih ibadah. Nah, berarti kalau ada 2 kata Bu Rumzil pembagiannya, satunya lagi fikih apa dong? Ada yang bisa jawab? Gampang banget. Ibu kasih jalan ya. Kalau kalian belajar di akidah akhlak, ya, kalau misalnya sholat itu antara hamba yang sholat dengan siapa, Nana? Dengan siapa? Interaksinya dengan siapa? Ada yang tahu? Ayo, masa? Allah, Bu. Dengan Allah, ya. Kemudian orang puasa, ya, orang berpuasa lapar-lapar. Itu untuk siapa, Nana? Interaksinya dengan siapa? Allah. Dengan Allah juga. Itu kata Bu Rumzil namanya fikih ibadah. Fikih ibadah. Berarti kalau fikih ibadah itu kalau bahasa akidah akhlaknya itu hablum minallah. Hubungannya hamba dengan Allah. Ya, jadi kalau kamu itu melaksanakan ibadah kurban itu tidak ada urusan sama manusia. Ya, urusannya sama Allah. Ya, kemudian kalian sodakoh itu ya. Itu urusannya dengan Allah. Itu yang kalian pelajari dari kelas 7 sampai yang kemarin, bab 1 kemarin itu namanya fikih ibadah. Nah, berarti satunya lagi fikih apa yuk? Siapa yang bisa tebak aja lah yuk. Ada yang tahu? Fikih muamalah. Pinter Demi ya. Satunya lagi namanya fikih muamalah. Coba Demi tahu nggak apa artinya muamalah? Yuk, siapa yang bisa? Tadi Demi udah benar jawabnya. Yuk, fikih muamalah satunya lagi. Sekarang pertanyaannya adalah muamalah itu apa? Karena kita sudah akan mau masuk ke fikih muamalah, Nana. Ya, kalian sudah akan masuk ke fikih muamalah. Yuk, ada yang tahu muamalah? Iya. Kalau tadi hablum minallah berarti muamalah Hubungan sesama manusia. hubungan dengan sesama manusia. Hablum minan nas kalau bahasa akidah akhlaknya ya. Kalian udah diajarin tentu saja di pelajaran akidah akhlak. Ya, jadi anak-anak kita akan sudah mulai belajar fikih.
Fikih itu anak-anak, itu pemahaman. Artinya fikih itu pemahaman. Ya, pemahaman apa? Pemahaman dari sisi agama. Ya, dari hadis Nabi dan Al-Qur'an ini keluar nanti turunannya apa tuh namanya? Hukum. Bagaimana memahami isi hadis, bagaimana memahami isi ayat Al-Qur'an, nanti keluar apa namanya hukum. Nah, itu namanya fikih ya. Berdasarkan pemahaman atas Quran dan hadis. Nah, kita akan sudah masuk ke hukum-hukum yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan manusia. Nah, bab yang akan kita bahas pertama adalah sesuatu yang pasti dilakukan oleh hampir semua orang. Makanya ini dibahas pertama kali. Ya, dibahas pertama kali ini karena hampir semuanya. Ya, bahkan ada yang semestinya belum melaksanakan sudah melaksanakan. Nanti kita lihat ya, ada banyak penyimpangan terjadi ternyata. Yaitu tentang al-bai', bayi'un kalau bahasa Arab. Nah, ya, siapa yang inian apa namanya? Yang siapa yang tahu artinya al-bai' apa? Bai'un. Gampang itu mah judul bab kita. Kenapa gendis gak jadi? Apa artinya bai'un? Jual beli. Jual beli ya, bai'un itu jual beli. Jadi kita akan membahas fikih al-bai'. Al-bai' itu artinya jual beli. Kita akan membahas tentang hukum-hukum yang ada di jual beli. Berarti anak-anak kalau ada judul jual beli di bab fikih itu bukan jual beli seperti di pelajaran IPS. Bukan dari sisi IPS yang kayak ekonomi-ekonomi gitu, bukan. Bukan apa tuh namanya administrasi, kemudian akuntansi, bukan begitu-begitu. Misalnya neraca apa-apa, bukan. Ya, tapi dari sisi hukumnya. Nah, kenapa? Karena Islam itu anak-anak agama yang kafah. Coba apa artinya kafah dulu? Siapa yang tahu? Ya, yang nggak tidur, kafah itu gampang, sering sudah dikatakan oleh ustadz-ustadz. Agama Islam ada agama yang kafah. Apa artinya kafah? Kaidir tahu nih. Yuk Kaidir, apa artinya kafah Kaidir? Kaidir. Kaidir, kamu nggak tidur kan? Islam mengatur seluruh kegiatan di dunia. Iya, bagus Demi ya. Jadi Islam itu artinya kafah. Kafah itu artinya menyeluruh anak-anak. Arti kafah sendiri itu artinya menyeluruh. Berarti kalau agama Islam agama yang kafah artinya agama Islam agama yang mengatur seluruh apa? Seluruh aspek kehidupan. Ya, mulai misalnya gimana mau tidur, ya diatur. Ya, hendaknya begini. Bangun tidur, hendaknya begini. Mau pipis, kakinya yang mana dulu? Mau pakai baju, yang mana dulu? Ya kan, mau makan, mau minum, nggak boleh berdiri. Nah, itu diatur sampai kepada jual belinya juga diatur. Ya, nah, tuh. Ya, kenapa Bu diatur? Ya supaya tidak salah-salah lah. Ya. Jual beli kenapa diatur? Nah, nanti kita bahas ya. Jadi itu anak-anak yang akan kita pelajari di bab 2. Ya, insya Allah nanti kita bahas, baru latihan dan tugas ya. Ibu apa namanya menyampaikan terima kasih nih yang udah bergabung nih ya. Untuk yang tidak bisa nanti bisa ikuti di videonya ya. Nah, kita mulai dari biasa ya, dari definisi, pengertian. Nah, ini gampang anak-anak ya. Ya, kamu walaupun tidak bisa definisinya, kamu tapi sudah tahu jual belinya, iya kan? Kadang-kadang ada orang yang mengerti tapi tidak bisa membahasakan. Ya, tapi untuk kepentingan menjawab soal, kamu harus tahu apa definisi dari jual beli. Ya, siapa yang bisa? Tadi Ibu sudah bilang di sampingnya usahakan ada buku paket atau LKS. Ayo, jual beli apa artinya? Tukar menukar barang dengan barang lain atau tukar menukar antara barang dengan uang dengan syarat dan Iya. tertentu. Iya, ya.
Al-bai atau jual beli itu anak-anak, arti secara bahasanya itu tukar menukar. Ya, tukar menukar. Secara bahasanya artinya tukar menukar. Nah, kalau secara istilahnya seperti yang Gendis tadi bilang, ya, tukar menukar barang dengan barang. Kalau di IPS, kalau barang dengan barang dinamain apa, Nana? Barter. Bagus, Demi. Namanya barter, ya. Kadang-kadang tukar menukarnya barang dengan alat penukar. Alat penukar ini namanya uang. Ya, kalau sekarang namanya uang. Alat penukar. Itu juga termasuk jual beli, ya. Dengan syarat dan ketentuan tertentu. Itu namanya pengertian secara istilah. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang pengertian? Ya, walaupun kamu sudah ngerti tentang jual belinya anak, tapi kamu harus bisa kalau ditanya karena sering keluar nih di ulangan. Bukan sering ya, emang dikeluarin karena setiap KD itu definisi itu pasti keluar walaupun cuma satu antara definisi secara istilah ataupun bahasa. Ya. Jadi kamu harus mengerti. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu mau lanjutkan ke dalilnya. Nah, dalil tentang jual beli itu banyak anak-anak ya, banyak ya, apalagi tentang yang berupa hadis ya, ada banyak. Kalau kalian itu ada apa sih namanya storage di mananya nih di HP-nya ya, kamu download ebook Vicky ya. Kadang-kadang ibu suka ngambil dalilnya yang ada di ebook yang tidak ada di LKS. Ya kamu pikir, ibu dalilnya kok nggak ada di LKS, ada di mana ini gitu ya. Kadang-kadang ada di buku paket ya. Buku paket anak-anak juga ada yang berbeda-beda ya. Ada yang keluaran Toha Putra, ada yang keluaran 3 serangkai ya. Kalau ibu punya semuanya, tapi kalau kalian canggih ya bisa searching di Mbah Google. Ada banyak dalil tentang jual beli. Jadi nanti kamu misalnya kenapa jual begini ini dilarang? Itu anak-anak pasti ada dalilnya. Ya, zaman Nabi itu sudah ada kejadian walaupun tidak sama. Walaupun tidak sama, ilat hukumnya sama tapi makanya apa namanya diberlakukan hukum misalnya haram, halal, makruh. Itu anak-anak ya. Semuanya ada dalilnya, semua ada dalilnya baik berupa ayat Al-Qur'an maupun hadis. Di LKS itu sedikit yang diiniin. Makanya Ibu sarankan kalian itu download ebook. Ya, baca tuh buku yang kalian pinjam dari perpustakaan. Kalau ada tulisan Arabnya jangan di-skip ya. Paling enggak kamu baca artinya. Karena dari situ anak-anak muncul hukum-hukum ya. Nah, sekarang yang pertama. Nah, jual beli itu anak-anak hukumnya mubah. Mubah ini hukum dasar. Kalau ibu bilang hukum dasar, berarti ada hukum turunan. Ya, hukum dasarnya mubah, aslinya boleh-boleh aja. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi apa Bu? Tetapi bisa berubah seandainya keadaannya berubah. Jadi kalau ditanya hukum jual beli apa? Mubah. Tapi itu hukum dasar. Seandainya nanti terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat agama, hukumnya berubah juga nanti. Ya, dari mubah bisa berubah sunnah, Bu. Bisa. Ya. Contohnya jual beli yang apa? Contohnya adalah jual beli yang di dalamnya mengandung kebaikan. Contoh misalnya ya, di rumah Burumzil itu anak-anak, di gang rumahnya Burumzil itu suka ada orang ibu-ibu udah tua kurus itu ya, suka lewat bawa jualan itu tisu paseo. Dia itu ya wah gayanya jalannya pelan-pelan banget sampai panas-panas pelan. Biasanya kalau panas itu kan bergegas gitu ya. Itu pelan gitu kan ya. Enggak tega. Misalnya ini contoh ya. Terus ibu ya Allah itu kok enggak ada yang beli gitu kan ya. Ibu dalam keadaan tidak butuh sama tisu. Misalnya di rumah ibu sebenarnya ada. Tapi ibu beli supaya laku dia, supaya dia dapat untung. Jadi niatnya Burumzil membelinya itu sebenarnya bukan karena butuh, ya, tapi untuk membantu dia supaya dia laku jualannya dan dapat untung. Nah, ini jual beli kasih sayang. Bukan jual beli karena
kasihan ya, karena kasihan dan karena sayang. Ibu beli. Ya, kalau benar niatnya ibu adalah untuk membantu, maka ibu hukumnya sunnah jual belinya. Ya, yang membeli yang hukumnya sunnah. Yang dibeli Bu, yang jualan ya tetap mubah, boleh-boleh aja kan jual tisu. Tisunya ada halal MUI-nya ini. Bu, emangnya tisu ada yang haram? Oh, ada. Ya, ibu pernah anak-anak pergi ke toko buku namanya Toha Putra. Ya, ini gudangnya di Jakarta. Tepatnya kalau nggak salah di Pasar Senen. Ibu tanya, kenapa ini Toha Putra paling mahal? Kata Bu Rumzil, ya, yang lainnya masih harganya segini, yang Toha Putra sudah naiknya terlampau jauh gitu. Buku pelajaran ceritanya nih. Kata Toha Putra, oh ya Bu, karena sekarang bosnya itu sudah tidak pakai kertas yang bahan dasarnya begitulah katanya. Ibu curiga, loh begitulah maksudnya apa? Loh, iya Bu, sekarang itu ternyata kertas itu dicampur dengan barang haram. Maksudnya babi ya anak. Ya, bukan babinya ya, tapi produk turunan babinya mengandung itu. Ya, sekarang sudah pakai kertas yang tidak pakai itu otomatis harganya naik, Bu. Bahan kertasnya aja udah naik gitu. Kata ininya. Ibu baru nyadar, oh berarti yang sifatnya pulp ya bacanya ya, yang PULP itu anak-anak itu ternyata ada bahan yang mengandung babi. Nah, ya, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu. Jadi hati-hati kalau beli barang ya. Itu contoh yang sunnah. Nah, sekarang bagaimana Bu kalau penjualnya yang penjual sunnah? Tadi kan contohnya yang pembeli sunnah, ya. Penjualnya yang penjual sunnah. Ini suka ada di TikTok tuh, anak. Ya, ibu tidak berniat nonton TikTok ya, tapi kan kalau mencet apa suka keluar tuh anak-anak ya, orang bikin video gitu kan ya, misalnya ada penjual tuh, ada orang tuh kelihatannya uangnya nggak cukup, terus dibilang misalnya aslinya harganya 20.000, terus dibilang ini harganya berapa Mbak? Oh ini harganya 5.000 gitu. Ya, supaya apa? Supaya pembelinya pede beli karena uangnya dilihat nggak cukup. Nah, ini penjual sunnah. Berarti sudah barangnya laku, dia dapat pahala. Ya, itu contoh jual beli sunnah. Sampai di sana Ibu bertanya dulu. Jadi kesimpulannya jual beli itu bisa mendatangkan pahala baik dari sisi penjual maupun pembelinya. Yang mana? Yang didasarkan pada kasih sayang. Yang niatnya untuk membantu. Nah, sekarang dari sunnah apa bisa jadi wajib? Iya, jual beli ada yang wajib, Bu? Ada. Contoh misalnya, kalian dari SD mungkin waktu kelas 6 sudah sholat di sekolah kan ya. Kalian punya mukenah di sekolah, ya kan? Tapi begitu masuk MTS, kalian kan badan tambah gede, ya, tambah tinggi maksudnya. Yang cewek, ya, yang cewek. Begitu kelas 7, kalian juga ternyata harus sholat duhur, bahkan kadang-kadang sholat asar di sekolah. Nah, kamu ketika mukenahnya yang SD, yang waktu SD, ketika dipakai di SMP atau di MTS, misalnya kalau kamu ruku terus bagian bawahnya ngangkat ke atas sehingga terlihat auratnya, atau bahkan ketika sujud kakinya kelihatan sehingga terbuka auratnya sehingga sholatnya tidak sah, maka saat itu kamu wajib hukumnya beli mukenah. Ya, karena kita kan kalau sholat pakai mukena, berbeda dengan negara yang sehari-harinya pakai bajunya itu sudah seperti mukena. Ya, kalau kalian yang pernah pergi umroh atau haji atau pergi ke luar negeri anak-anak, ya, orang muslimah di negara lain itu anak-anak, itu bajunya sehari-hari itu ada yang sudah seperti mukena. Ya, bajunya panjang. Di dalamnya dia pakai celananya juga panjang. Terus pakai jilbabnya itu juga panjang, udah nutupin tangannya. Ya. Nah, kalau seperti itu baju sehari-harinya asalkan tidak najis itu sudah bisa jadi mukena, ya kan? Udah bisa dibuat sholat maksudnya. Tapi kalau kita orang Indonesia,
ketika mukenahnya sudah tidak muat, kalau sujud atau ruku itu kakinya kelihatan atau terbuka auratnya, itu hukumnya wajib beli mukena. Berarti kalau nggak beli dosa, Bu. Ya iya kan nanti sholatnya tidak sah. Kalau terbuka auratnya. Ya, itu contoh. Ada yang bisa bikin contoh bagaimana penjual yang wajib dari sisi penjual? Ya, biar tidak berunzil terus yang ngasih contoh. Ada yang bisa kira-kira? Ya, harus. Jadi penjual itu kalau tidak menjualnya itu dapat dosa. Ada nggak? Ayo, ada yang bisa? Ayo, cepat, gampang. Contoh ya, Ibu kasih contoh. Anak-anak, misalnya Ibu punya toko. Tokonya toko obat Cina misalnya ya, toko obat Cina, Sinse, ya. Nah, suatu ketika Nana, kan orang jualan itu kadang-kadang stoknya ada, kadang-kadang stoknya lagi banyak, atau kadang-kadang sedikit, kadang-kadang habis sama sekali gitu kan ya. Nah, suatu ketika anak-anak ada datang pembeli, misalnya, Bu, saya mau beli obat apa ya namanya ya, pemusnah, bukan pemusnah. Kalau racun itu apa ya, Nana? Pemunah ya, pemunah racun ya. Ya, Penawar, Bu. penawar. Obat penawar racun. Loh, emangnya racun kena apa gitu kan ya? Ini anak saya kegigit ular, ularnya cukup berbisa ini. Sementara sudah saya bebat, tapi harus minum obat penawar racun. Itu ular. Nah, saat itu anak-anak, ibu mikir, aduh, Ibu lihat ini yang kurang tinggal satu nih, aduh gimana nih kalau dijual, Ibu nggak punya stok, kalau misalnya kena ke diri sendiri, Ibu nggak kehabisan, sementara kalau misalnya Ibu mau beli lagi itu masih butuh agak lama, misalnya harus order dulu, harus ini dulu gitu kan ya. Nah, ketika seperti itu anak-anak, Ibu itu posisinya wajib menjual walaupun tinggal satu, tidak boleh ada pemikiran-pemikiran lain, pertimbangan lain. Kenapa? Karena kalau ular berbisa tidak cepat ditangani itu akan berakibat fatal anak-anak. Ya, ya bisa penyakitnya parah. Bahkan terakhir-terakhir walaupun sembuh itu anak-anak itu sebenarnya bisanya masih ada, itu bisa mematikan. Ya, karena berhubungan dengan nyawa. Nah, berarti pada saat itu ibu wajib menjualnya. Wajib dalam posisi wajib menjualnya. Ya, jadi kalau berhubungan dengan keselamatan, dengan nyawa seseorang, itu hukumnya wajib. Ya, nah, sampai di sini ada yang mau bertanya, Bu, kalau nggak mau dijual kan suka-suka kita lah. Nggak boleh, ya. Karena dasar dari jual beli itu anak-anak ta'awanu alal birri wat taqwa. Kita harus tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dasarnya jual beli itu adalah ta'awanu alal birri wat taqwa. Kalau bahasa akidah akhlak itu ta'awun, saling tolong menolong. Bingkainya, frame-nya adalah alal birri wat taqwa. Jadi seperti itu anak-anaknya. Bu, bisa menjadi makruh, Bu. Bisa. Jual beli jadi makruh, iya. Kalau dihindari dapat pahala, iya. Kalau dilaksanakan, enggak dosa juga. Enggak dosa, tapi rugi, ngapain gitu kan ya. Nah, ada yang bisa enggak jual beli makruh? Yo, ayo Nana. Oh, ini banyak ini kalau makruh nih, yuk. Beli barang yang nggak dibutuhin. Beli barang yang tidak dibutuhin, ya. Beli barang yang tidak dibutuhin itu katanya apa namanya dalam Islam itu innal mubadzirina kanu ihwanasyayatin. Ya sesungguhnya mubadzir itu adalah kelakuannya setan. Jadi temannya setan, ya. Membeli barang yang tidak dibutuhkan. Ya, itu dari sisi pembeli. Jadi, kalau kita beli itu harus butuh, bukan karena ingin. Ya, supaya apa? Supaya tidak mubazir. Itu dari sisi pembeli. Yuk, dari sisi penjual, siapa yang tahu bikin, yuk. Ayo, yang lainnya. Marsha? Jual beli rokok, Bu. Rati, kalau jual beli rokok, kalau gurunya Buruzil bukan ini, bukan makro, ada nanti yang terakhir. Yuk,
Eh, kalau kalau pemahamannya Ibu salah Rati, bukan makruh kalau rokok. Ada. Nanti yuk contohnya sekarang, penjual yang makruh. Yuk. Yuk. Siapa nih? Sahla bisa? Ayo. Ibu kasih tahu ya. Nah, anak-anak, kamu waktu masih SD, kamu pasti kenal squishy kan ya. Squishy gitu kan ya. Ya anak-anak ya, itu anak-anak, itu jual squishy itu anak-anak makruh. Walaupun untungnya banyak itu anak-anak, itu makruh. Kenapa? Tidak ada manfaatnya. Buang-buang duit. Ya, ya. Bu, memangnya kenapa, Bu? Apa manfaatnya squishy? Ya, bikin nangis anak aja. Ini sebagai orang tua ya. Ya, duit keluar banyak. Ya, kalau cuman mau mencet-mencet, Bu, itu latihan, Bu, supaya otot-otot jari ini terlatih. Ya. Kalau mau latihan otot jari, nih, kamu datang ke mamanya, pijit-pijitin sininya mamanya, lengannya mamanya. Di situ juga udah kamu latihan otot, empuk juga, dapat pahala. Ya, karena mamanya dipijitin. Jadi anak-anak kalau kamu nanti mau berjualan, ya, mau berjualan, cari barang yang mau dijual itu harus hati-hati, pikirkan, ya. Gara-gara squishy anak-anak banyak orang tua yang memarahi anaknya, padahal katanya la taghdab falakal jannah. Anaknya minta dibelikan squishy, dimarahin sama mamanya, ngapain beli squishy sampai ratusan ribu? Marah-marah mamanya. Karena anaknya sekolah di MI, dibilang sama anaknya, la taghdab falakal jannah, katanya. Mama jangan marah, maka bagimu surga. Kata siapa? Kata mamanya. Kata guru di madrasah gitu misalnya. Nah, itu akhirnya berdebat anaknya. Tidak ada gunanya ya. Nah, Bu, memangnya nanti ya, memangnya barang yang dijual harus bermanfaat. Iya, harus bermanfaat. Ya. Nah, walaupun dapat untung yang banyak, nanti kita bahas ya. Jual belinya tidak mabrur. Lu Bu, kok jual beli ada mabrur-mabrurnya, bukannya yang mabrur itu haji. Mabrur itu artinya baik, anak-anak. Ya, barokah. Ya. Yang terakhir nih, jual belinya hukumnya haram. Yo. Haram. Siapa yang bisa kasih contoh? Tadi yang ratih itu, ya. Itu anak-anak termasuk haram. Kenapa? Nah, mungkin kamu selama ini mendengar pembahasan tentang rokok itu apa ya? Dari orang yang pernah merokok. Misalnya ada ustadz ya, ditanya, "Ustadz, hukumnya rokok itu apa, Ustadz?" Ustadznya pusing. Aduh, saya sendiri merokok. Mau bilang apa ya? Bilang halam. Halam. Mau bilang halal, haram. Mau bilang haram, diri sendiri merokok. Jadinya halam. Kadang-kadang dibilang subhat ya. Itu anak-anak begini ya. Nih, dengerin ya Rati ya. Rokok, kalau kamu lihat di kemasannya ya, tapi jangan beli ya. Jadi kalau kamu pergi-pergi kemana gitu ke Indomaret, kamu coba liatin tuh di kasir-kasir di belakangnya itu kan ada rokok. Baca coba apa tulisan yang ada di belakang di kemasannya rokok itu. Yuk, laki-laki nih, siapa yang tahu tulisan yang ada di kemasan rokok itu apa, anak-anak? Atau siapa yang ayahnya merokok pernah baca nggak tulisan yang ada di kemasan rokok? Yuk, yuk. Wah, beneran nih, nggak pernah baca nih. Abang ke Rusak. apa Demi? Apa Demi? Hampir benar tadi Bisa kayaknya. merusak tubuh. Itu mah kamu. Rokok Bukan. membunuhmu. Indah nih. Kata Indah bener nih. Rokok itu membunuhmu. Rokok itu membunuh anak-anak. Yang nulis siapa? Yang nulis yang jual, yang bikin. Ya, berarti yang jual sama apalagi yang beli. Oh, itu mah bego. Kenapa? Udah dibilang sama yang memproduksi, sama pabriknya dibilang, "Hei, ini rokok membunuhmu." Dijual. Ya haram yang menjual. Loh,
Saya merokok tidak terbunuh, Bu. Belum sekarang. Ya. Kejahatan rokok itu tidak seketika, tapi berupa apa ya? Berupa deposit disimpan di dalam paru-parunya itu. Oh, kalau sudah parah baru tuh berhenti. Saya tobat, tobat, tobat. Sembuh sedikit, balik lagi. Kenapa? Karena di rokok itu ada nikotinnya katanya, tapi jangan dibuktikan ya. Itu anak-anak bisa membunuhmu. Ya, ibaratnya ini racun. Loh, beli racun, ya haram lah. Kecuali racun tikus. Gitu anak-anak. Itu baru satu ya Indah ya. Di selanjutnya itu ada koma-komanya lagi anak-anak. Bisa menyebabkan ini. Pokoknya intinya bikin penyakit. Ya, ngapain kamu beli sesuatu yang menyebabkan penyakit bisa terbunuh? Jadi anak-anak, penjual rokok hukumnya haram. Aslinya seperti itu. Apa dalilnya, Bu? Di Al-Quran ada, kata Allah, jangan kamu menjatuhkan diri pada kebinasaan. Ya udah tahu, masih kamu lakukan. Itu namanya menjatuhkan diri pada kebinasaan. Kalau ustadz-ustadz yang bilang boleh, itu anak-anak, itu dia berdalih mana? Tidak ada hadisnya tentang rokok. Ya emang nggak ada, orang zaman Nabi tidak ada rokok. Iya kan? Iya. Sudah ya. Rokok berarti pembelinya haram, penjualnya haram ya. Dan banyak lagi pokoknya yang untuk maksiat itu hukumnya haram anak. Penjualnya maupun pembelinya itu hukumnya haram. Ya. Nanti kita ada di belakang lagi kita kasih contoh-contoh yang faktual yang terjadi. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Itu baru dalil, baru hukum ya, yang pertama. Kemudian anak-anak, dalil yang kedua, ya. Jual beli itu anak-anak harus antarodin minkum. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum. Kamu itu, kalau kamu kepengen harta punya orang lain, jangan ambil dengan cara yang batil. Jangan merampas, jangan mencuri, jangan merampok. Illa antakuna tijaratan. Kamu itu hendaknya berjual beli antarodin minkum, yang rela sama rela. Ada yang mengartikan suka sama suka. Kalau ibu artikan suka sama suka, takutnya dibilang, oh berarti penjual dan pembeli harus pacaran, Bu. Enggak ya, bukan suka sama suka maksudnya harus senang-senangan, bukan. Maksudnya penjualnya memang mau menjual, pembelinya memang mau membeli. Deal maksudnya, Nana. Jadi antarodin minkum itu kalau bahasa gampangnya itu adalah deal. Oke, aku jual. Oke, aku beli gitu. Ya, itu dasarnya. Berarti nggak boleh maksa, Bu? Nggak boleh. Coba, kamu pernah nggak selama ini ada orang menjualnya maksa? Yo, siapa yang bisa? Contoh yang suka nge-mall nih. Dulu waktu belum PPKM, kamu kalau sering pergi ke mall-mall itu ada orang menjualnya maksa, Nana. Yuk, siapa yang tahu? Ya. Yang kayak waktu English Student Club yang keluar itu, yang ada di jalan-jalanan itu pada ngikut. Oh ya, dikejar-kejar, kalau nggak beli dimarah-marahin ya. Iya, ya kalau misalnya di mall-mall itu anak-anak yang ada ibu-ibu, mbak-mbak lah, bukan ibu-ibu ya. Mbak, ayo kita coba dulu, coba. Dia bawa krim-krim gitu. Coba ya di tangannya. Tangan di tangan gitu kan ya. Sudah nggak mau, cuma enggak apa-apa, sebentar aja. Coba aja. Giliran dicoba dia gosok. Ini anu katanya. Kata yang digosokin, enggak Mbak, saya nggak mau beli. Kalau nggak mau beli kenapa mau aja dari tadi. Itu jualnya maksa. Kalaupun nanti terpaksa membeli karena dikata-katain nggak enak lah seperti itu ya, akhirnya terpaksa beli, itu jual belinya itu tidak mabrur. Ya, karena penjual dan pembeli harus sama-sama rela. Saya memang mau beli, saya emang mau jual. Sama-sama rela. Ya. Nah, itu dasarnya. Sampai di sini mau bertanya? Bu, kalau sekolah, ibu yang tanya, kalau di sekolah kita itu udah mau beli LKS, kok disuruh beli? Ya kalau nggak ada LKS, kamu mau baca buku apaan ya kan ya?
walaupun kamu tidak mau beli, ya itu termasuk jual beli wajib karena kamu tidak punya buku materi buat belajar kalau nggak ada LKS. Tapi sebenarnya kalau mau ditelisik secara syariat agama, anak, cara penjualan SKI itu tidak benar. Ya, aturan itu harus ada komunikasi. Ya, karena kalau sistemnya seperti yang berjalan sekarang, tapi kamu jangan laporin sama yang jual LKS ya di sekolah ya. Ini hanya antara kita. Ya, jangan, Bu, kata Bu Rumzil, penjualan ibu itu salah gitu. Jangan ya. Artinya kamu anak kalau suatu ketika menjadi pengurus, misalnya kamu jadi guru, kebetulan kamu jadi bagian pengurus jual LKS, kamu tiru sistem seperti ini. Jadi anak-anak, jual beli itu kan tidak boleh memaksa. Kenapa? Karena keadaan ekonomi murid kita, orang tuanya ya, kalau muridnya kan tidak berpengaruh apa-apa, orang tuanya itu secara ekonomi bermacam-macam. Ada yang bayar 210 itu ringan-ringan aja gitu kan ya. Tapi ada yang berat. Nah, mestinya itu harus begini, Bapak Ibu lewat wali kelas misalnya ya. Ini ada LKS buat materi, buat latihan, harganya 210, satu paketnya terdiri dari segini-segini ini. Silahkan yang mau beli. Yang enggak juga enggak apa-apa, mungkin lebih murah fotokopi atau apa, dikasih kebebasan. Jadi tidak diwajibkan. Ya, karena tidak darurat, tidak sampai ke tingkat darurat aslinya. Tapi ini hanya untuk kita ya, jangan jangan dilaporin. Ya, itu contohnya ya. Takutnya ada yang keberatan anak-anak ya. Takutnya ada yang keberatan. Bu, waktu pertama kali masuk dulu, waktu kelas 7 misalnya, dijualin baju seragam, nggak tahu harganya berapa, pokoknya bayarnya mahal aja gitu. Nah, itu contoh-contoh praktek yang tidak boleh ditiru, ya. Tidak boleh ditiru. Kalau di SMP itu sudah lebih sudah lebih bagus ya caranya ya. Jadi dia taruh di koperasi, mau beli-beli, yang mau beli di luar silahkan gitu ya. Sehingga tidak langsung diwajibkan. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Aduh. Ya, anak-anak kamu dengerin ya anak ya. Nanti kamu kalau nggak ngerti tanya. Ya. Karena ini berhubungan dengan apa yang akan kamu lakukan nanti di kemudian hari. Jangan sampai kamu melakukan jual beli yang salah. Ya. Kemudian anak-anak yang ketiga itu dalil tentang jual beli yang mabrur. Ya. Jual beli yang mabrur. Sahabat pernah nanya kepada Nabi, pekerjaan yang paling baik itu apa sih? Kalau sekarang itu misalnya nanya Nabi, profesi terbaik itu apa sih? Kata Nabi, keberkahan hidup itu ada pada jual beli. Ya, bisnis berjual beli. Nah, itu paling berkah anak-anak. Tapi bisnisnya bagaimana? Jual beli yang bagaimana? Yang mabrur kata Nabi. Ya, mabrur itu bagaimana anak-anak? Seperti yang pernah kamu pelajari di SKI, ya, pelajari SKI bagaimana ketika Nabi membawa barang dagangan milik Siti Khadijah, ya, kamu pasti masih ingat Nabi mengambil barang punyanya Siti Khadijah untuk dijual ke negeri Syam, ya, bawa barang, ya, jadi ini namanya wakalah, akad wakalah. Nabi tidak punya barangnya sendiri karena tidak punya modal, jadi menjualkan barangnya Siti Khadijah, ya. Oh, begitu bawa barang pulang itu anak-anak Nabi tangan kosong, maksudnya tidak bawa barang lagi, artinya laris semuanya dan untungnya banyak. Ya, berarti bukan tangan kosong Bu, itu namanya tas berisi penuh dengan uang. Ya, artinya sukses penjualannya. Ya, habis itu pergi lagi, begitu lagi, sampai Siti Khadijah itu penasaran, akhirnya nanya ke sahabat yang nemenin Nabi. Yang nemenin Nabi namanya kan Maisarah. Maisarah itu bukan perempuan ya anak ya. Jangan salah. Nanti kamu dikira, Nabi kesam bareng cewek gitu kan ya. Bukan. Maisarah itu laki-laki. Ya, salahnya orang Indonesia itu kadang-kadang yang akhirannya tak marbuto itu dianggap perempuan semuanya ya. Maisaroh yang bareng Nabi ke negeri Syam bawa dagangan Siti Khadijah itu laki-laki anak-anak.
Ya. Ada banyak nama laki-laki yang oleh Indonesia dijadiin nama perempuan. Misalnya lagi siapa? Hudzaifah. Hudzaifah itu sahabat Nabi, itu laki-laki. Tapi nyampe ke Indonesia itu jadi nama perempuan. Ya. Ditanya sama Siti Khadijah, itu gimana itu? Padahal itu belum jadi nabi ya. Nabi Muhammad itu gimana sih berdagangnya? Kok bisa sebegitu ininya, suksesnya gitu ya. Diceritakan bahwa nabi itu tidak ada apa ya, tidak ada triknya, tidak ada penipuan, tidak ada pengecohan. Jadi jualnya itu lempeng. Jadi Nabi jujur, ini barang keadaannya seperti ini harga dari bos saya, kalau misalnya ya dari bos ini segini, jadi saya akan jual segini. Nah, kalau misalnya apa namanya mau nawar silahkan, pokoknya saya dapat untung. Ya, orang anak-anak zaman itu ketika perdagangan penuh dengan tipu muslihat, melihat Nabi yang seperti ini itu dengan sukarela, oh barangnya bagus begini, ini wah udah saya berani bayar segini gitu. Makanya Nabi itu semua dagangannya laris dan untungnya banyak. Dan tidak pakai capek-capek. Ya, tidak pakai apa tuh namanya iklan yang lebay. Nanti anak-anak kalau kamu misalnya gede ada yang jadi advertising namanya ya, pekerjaan misalnya di bidang periklanan. Kamu hati-hati anak-anak ya. Iklan itu anak-anak tidak boleh mengecoh. Tidak boleh lebay kalau bahasa sekarangnya ya. Kenapa? Karena nanti jual belinya itu tidak sah. Nah, contoh ya. Contoh misalnya kalau dulu zaman TV masih normal tuh anak-anak kan sering banyak iklan. Yang pernah ibu tonton ya waktu ibu masih suka nonton TV anak. Itu anak-anak ada iklannya misalnya apa ya? Parfum. Iklannya parfum, ada laki-laki itu cowok ya pakai parfum seret gitu kan ya. Nah, itu anak-anak ketika nyemprot parfum, perempuan cewek-cewek cantik yang ada di kejauhan itu sudah mencium wanginya. Sampai berjalan mencari sumber wanginya. Sampai keluar semuanya. Jadi yang laki-laki itu dikejar-kejar sama cewek-cewek cantik banyak. Itu kan kalau sama kita mah kita tahu bahwa itu iklan ya anak-anaknya. Tapi kalau untuk orang-orang yang lugu, ya tahu lugu nggak, maksudnya polos-polos aja, itu dianggapnya beneran. Kalau pakai ini nanti banyak cewek yang mendekat gitu. Takutnya seperti itu. Jadi jangan ada yang mengecoh, jangan ada yang membohongi, ya membohongi konsumen, tidak boleh. Kalau iklan, Nabi mencontohkan jujur ketika menjual. Misalnya ada cacatnya, kasih tahu. Misalnya mau jual motor. Ya, motornya mau ganti yang baru, mau dijual. Yang mau beli nanya, ini motor pernah jatuh enggak? Kalau pernah jatuh bilang, iya ini pernah jatuh, tapi sudah saya poles lagi, ini udah bagus lagi catnya. Jangan bilang, lihat aja, padahal pernah jatuh. Jujur aja pernah, ini tapi sudah bagus gitu kan. Nah itu jujur, lebih mabrur nanti ya. Tuh contoh. Contoh mabrur kedua, nih dengerin. Ini kamu kalau sudah gede anak-anak, kamu harus ingat nih bahwa Allah itu anak-anak akan memberikan keberkahan pada jual yang beli yang mabrur. Jadi jangan, aduh kalau polos-polos begitu mah kapan dapat untungnya gitu kan. Kalau jujur kapan dapat untungnya. Kamu harus tahu yang ngasih untung itu Allah, ya. Mau diuntungin banyak, mau diuntungin dikit itu Allah. Nih, ada contoh. Ali suatu ketika ya, Sayyidina Ali nih ya, siapa tuh namanya, suaminya Siti Fatimah, mantunya Nabi yang sepupu juga sama Nabi ya. Suatu ketika Ali itu nanya ke Siti Fatimah, di rumah ada apaan gitu kan ya, buat dimakan. Oh nggak ada, tadi sebenarnya ada sisa ini tapi saya kasihkan ke orang ini gitu ya. Oke kalau begitu kata Ali, aku mau pergi ke pasar cari apa gitu, pekerjaan lah pokoknya, apa mau bantuin orang apa supaya dapat upah gitu kan ya, apa bagaimana gitu ya. Ya, ketika Ali itu anak-anak berjalan, perhatikan ya. Ketika Ali berjalan, ini contoh jual beli yang mabrur ya. Berjalan, Allah mendatangkan seseorang. Seseorang bawa kuda, kudanya bagus itu kan ya. Nah, kata yang punya kuda, Dek gitu misalnya ya, lebih muda Ali misalnya. Dek, aku minta tolong dong jualin kuda ini di pasar.
Kuda itu misalnya harganya 100 juta ya. Aku mau jual 100 juta nih. Kamu bisa jual berapa saja, pokoknya tergantung kamu. Kalau misalnya lakunya berapa, yang dikasih ke saya cuma 100 juta aja. Gitu kan ya. Kata Ali, oke gitu, berangkat Ali ke pasar. Ya, ya. Begitu belum sampai di pasar, bahkan ya belum sampai di pasar, baru beberapa meter gitu ya, tiba-tiba ada orang yang lihat lagi, orang lain. Ya, Mas, itu kudanya mau dibawa kemana? Bagus banget gitu kan ya. Ini mau saya jual ke pasar gitu kan ya. Oh, mau dijual, sini aku mau beli gitu kan ya. Harganya berapa? Ya, kata Ali, saya terserah aja. Pokoknya ini modalnya, maksudnya harga dasarnya itu 100 juta. Nanti saya kasih untung berapa lah. Ali itu orangnya sederhana, anak, tidak duniawi gitu ya. Tidak matok harga sini. Pokoknya saya kasih untung aja, lebihin gitu, kasih lebih gitu kan ya. Kata yang mau beli nih katanya, loh kuda begini bagus ngapain mau dijual 100 juta, nggak pantas katanya, ini harganya 500 juta misalnya, ini kuda bagus, kuda bibit unggul ini segala macam. Kata Ali, aduh jangan banyak-banyak jangan banyak-banyak, udah 100 juta lebih sedikit aja itu kan ya. Kata Ali, saya ada modal apa, mau modal jalan doang nih, kata Ali. Nah, kata yang beli, udah kamu kalau kuda bagus begini jualnya, kamu nanti ini pantasnya 500 juta. Dikasih 500 juta sama yang beli ya. Ali akhirnya Ali pulang, balik, belum sampai ke pasar, pulang balik ke tempatnya yang punya kuda yang tadi ketemu. Loh, kok sudah balik, katanya yang punya kuda. Iya tadi baru beberapa meter ada yang beli. Sama Ali itu anak, dikasihkan semuanya 500 juta. Ini lakunya 500 juta. Kata yang punya kuda, loh, aku kan bilang, terserah kamu mau jual berapa, yang penting aku kasih 100 juta aja, gitu kan ya. Berarti punyaku itu 100 juta, 400 jutanya punya kamu, gitu. Kata Ali, oh, enggak dah, ini kebanyakan, udah, aku sedikit segini aja. Kata yang punya kuda, udah, ini akadnya seperti itu. Aku hanya 100 juta, 400 juta itu berarti untungnya kamu, sudah bawa sana. Akhirnya karena sudah seperti itu ya, yang punya kuda itu pergi hanya minta 100 juta, akhirnya Ali bawa 400 juta ke pasar. Belanja banyak ya, sisa uang masih banyak, pulang ke mana, pulang ke rumahnya ya. Begitu buka pintu, Siti Fatimah terbelalak, kamu baru beberapa menit keluar sudah bawa barang-barang banyak, kamu misalnya ya, bahasa kitanya gitu kan ya, kamu ngambil punya siapa gitu kan ya. Kata Ali, enggak, aku enggak ngambil siapa-siapa gitu kan ya. Belum sempat cerita, kata Ali, aku juga punya uang nih, sisanya banyak. Sisa uang banyak kan ya, 400 juta ke sisanya banyak, buat dibelanjain itu enggak habis. Kata Siti Fatimah, aduh apa yang kamu lakukan? Lari Siti Fatimah. Nah, rumahnya Siti Fatimah itu agak dekat anak-anak dengan rumahnya Siti Aisyah yang tepatnya Nabi tinggal. Siti Aisyah, Siti Fatimah itu lari ke Nabi, bukan Nabi ya, ayah gitu kan ya. Ayah, masa itu Sayyidina Ali, maksudnya suami saya itu Sayyidina Ali itu tadi itu tidak punya apa-apa di rumah. Saya hanya punya roti, tapi karena ada pengemis saya kasihkan. Akhirnya nggak ada yang makan, baru keluar cari kerjaan, itu beberapa menit, pulang-pulang bawa bahan makanan yang banyak, terus bawa duit banyak gitu kan ya. Kata Nabi, loh, kamu udah nanya apa yang terjadi gitu kan ya, kan disusul sama Ali. Kata Sayyidina Ali, begini Nabi, kan saya itu ketemu sama seperti yang tadi lah, ketemu sama tukang kuda begini diceritain. Kata Nabi, kamu tahu enggak Fatimah, itu yang punya kuda itu malaikat, yang beli kuda juga malaikat. Ya. Yang punya kuda malaikat, yang beli kuda juga malaikat. Nah, jadi anak-anak, Allah kalau mau kasih rezeki, tidak usah kita pikirkan bagaimana caranya. Itu di luar kekuasaan kita. Ya, asalkan kita berusaha untuk menjadikan jual beli mabrur,
barokahnya itu Allah yang ngatur. Ya, nah, itu contoh. Kamu harus ingat itu cerita itu, ya, bahwa Allah itu kuasa. Kalau Allah berkehendak kun fayakun. Nanti Allah yang ngatur semuanya. Tidak bisa kita rekayasa ya. Tidak bisa kita pikir, aduh gimana untungnya kalau jujur gitu. Ya, sampai di sana ada yang bertanya. Yuk. Aduh, nggak tidur kamu kan anak-anak ya. Ya, ya, yang mabrur. Ya, Bu, itu kan Sayyidina Ali, Bu, mantunya Nabi, suaminya putrinya Nabi. Bagaimana kalau kita? Loh, jangan salah, Nana. Yang bukan mantunya Nabi, bukan sepupunya Nabi juga melaksanakan, juga merasakan barokahnya jual beli yang mabrur itu. Kalau kamu pernah dengar ceritanya Abdurrahman bin Auf, coba Ibu mau tanya, Abdurrahman bin Auf itu orang kaya apa enggak? Siapa yang tahu? Di SKI, yo. Orang kaya, Bu. Orang kaya, anak-anak. Ya, Abdurrahman bin Auf itu terkenal banyak duitnya. Suatu ketika Nabi itu bilang, kata Nabi, orang kaya nanti itu hisapnya panjang di akhirat. Kenapa? Karena setiap hartanya dihisap. Yang lain udah kelar, orang kaya itu masih belum selesai hisapnya. Terakhir kata Nabi, masuk surganya terakhir. Kata Nabi ya. Akhirnya kepikiran Abdurrahman bin Auf, aduh, aku harta banyak begini bagaimana ini? Gitu kan ya. Aduh, ya. Akhirnya satu ketika anak-anak di daerah sekitar Madinah itu ya, anak panen kurma gagal. Ya, harga kurma jatuh. Petani-petani itu merasakan kerugian. Kata Abdurrahman bin Auf, aduh, kasihan nih. Udah, aku memang dasarnya memang tidak mau jadi orang kaya supaya bisa masuk surga duluan. Aku beli aja semuanya. Sini. Yang kurma-kurmanya tidak laku di pasaran jual ke aku. Aku bayarin dengan harga kurma normal. Maksudnya kurma yang bagus. Harganya harga tinggi. Oh, senang semua petani. Ya, pembeli yang sunnah. Pembeli sunnah. Ya, tak butuh sama kurma. Orang kurmanya jelek, kurmanya busuk lah segala macam gitu ya, kurma gagal pokoknya ya, hanya ingin membantu petani kurma, dibeli sampai penuh gudangnya dengan kurma yang busuk itu anak ya, ya. Nah, tapi karena ini jual belinya mabrur ya, barokah, Allah itu anak-anak maha melihat ya, siapa yang membantu saudaranya akan dibantu sama Allah, dan bantuan Allah itu lebih dahsyat daripada dibantu orang, ya kan? Tiba-tiba, bukan tiba-tiba, itu memang skenario Allah ya. Di negeri luar Madinah, ya, kalau nggak salah itu di Mesir ya, itu anak-anak lagi ada wabah, lagi ada wabah kayak kita pandemi gitu ya, lagi ada pandemi. Ternyata vaksinnya, bukan vaksinnya, ternyata obatnya itu adalah harus pakai kurma yang busuk. Tersiar kabar di Madinah itu lagi gagal panen. Oke, kita ke sana, ambil, borong kurma busuk itu, kata penguasa di negeri yang lagi pandemi itu. Beli berapapun harganya. Ya, datang ke Madinah. Datang ke petani-petani. Katanya kamu kurmanya gagal panen. Iya gitu. Mana aku mau beli? Lah, udah aku jual sama Abdurrahman bin Auf. Oh gitu. Mana rumahnya Abdurrahman bin Auf? Datang. Abdurrahman bin Auf, kamu punya kurma yang busuk gitu kan ya? Iya ada itu gitu kan ya. Aku mau beli nih harganya. Kata Abdurrahman bin Auf, hah? Aku loh, gak kepengen duit banyak karena takut hisapnya terlalu lama, malah didatangkan untung yang lebih besar daripada yang modal yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, itu jadi kalau jual belinya mabrur, kita tidak usah bingung-bingung mikirin gimana caranya Allah mendatangkan keuntungan. Ya, Allah yang membuat skenario-nya. Sampai di sini kamu sudah masuk ke otaknya, seandainya saya mau berjual beli, saya harus mabrur. Ya, sudah? Perlu contoh lagi? Nggak usah lah ya. Udah cukup ya. Bu, itu kan sahabat Nabi, Bu. Sahabat Nabi, tapi kan tidak ada kaitannya dengan dengan keturunan Nabi anak-anak. Artinya kita juga bisa gitu. Ya, cukup lah ya, contohnya ya. Nah, sampai di sini mau bertanya dulu, ayo anak. Nah,
Nggak ada yang mau bertanya? Iya. Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita tutup sampai di sini anak-anak ya. Karena sudah mau 1 jam. Bab ini memang agak panjang karena berhubungan dengan penerapan sehari-hari anak-anak. Harus detail. Ya, karena kalau salah nanti ibu khawatir. Khawatir apa? Kamu melakukan jual beli yang tidak sah. Kebalikannya kalau tidak sah apa Bu? Ya tidak mabrur. Namanya tidak mabrur apa gimana Bu efeknya? Kebalikannya yang tadi. Kebalikannya yang Abdurrahman bin Auf, kebalikannya yang Ali, kebaikannya yang Nabi pernah lakukan. Ya, efeknya tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya masih mending. Kalau mencelakakan, kalau misalnya menghabiskan modal dasarnya, ya, kalau jadi pedagangnya, itu lebih parah. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kita berjual beli, entah kita jadi penjualnya atau kita jadi pembelinya, kita harus berusaha agar jual belinya baik, mabrur. Ya. Bu, tadi contohnya penjual aja Bu. Satu lagi coba kasih contoh yang pembelinya. Jadi pembeli misalnya anak ya, orang kalau membeli itu kadang-kadang anak ya, khususnya ibu-ibu ya, misalnya ya ke pasar beli. Ini berapa Bang gitu kan ya, jeruknya 1 kilo 35 Bu. 35 pagi-pagi ini Bang, boleh nawar ya 30 lah Bang gitu kan ya. Ya harga pagi gitu kan. Udah nawar nih ceritanya. Ya udah deh kayak kata abangnya penglaris gitu ya. Berarti abangnya mungkin nggak ngambil untung ya. Ya 30 buat papa penglaris kata abangnya. Udah ditimbang 1 kilo, bang tambahin. Sudah nawar dikasih harga dasar, minta imbuh, minta tambah gitu kan ya. Seandainya pun sama abangnya, aduh, nggak dikasih, ibunya sudah ngambil gitu ya, nggak dikasih, dikasih dikasih apa namanya rugi gitu, gak dikasih, ibunya ngambil sendiri misalnya. Nah itu anak-anak nanti walaupun abangnya itu apa namanya terkesan merelakan, oh abang sama abangnya boleh kok, itu di dalam hatinya kan wallahu a'lam, ya kan, mungkin dalam hatinya aduh mama gitu kan ya, udah nawar, udah dikasih harga pokok minta tambah gitu. Nah, itu anak-anak itu tidak barokah ya. Apa efeknya Bu nanti Bu? Jeruk yang tidak didilin, yang tidak antarodin sama pedagangnya itu anak-anak tidak akan membawa keberkahan. Kalau misalnya jeruk itu misalnya jatuh ke tanah, misalnya jatuh ke comberan nggak bisa dimakan, masih mending. Ya. Tapi kalau misalnya lebih parah dari itu, misalnya dimakan, terus menimbulkan penyakit, ngapain gara-gara jeruk yang itu terus sakit? Iya kan? Itu efeknya. Tapi kita kan kadang-kadang nggak merasa. Jadi kalau berjual beli, entah sebagai penjual maupun pembeli harus mengusahakan jual belinya mabrur. Sampai di sini ada yang bertanya? Ya, baru sampai di sini, Bu. Iya memang. Karena kalau tatap muka anak-anak kan belajarnya 2 jam, itu bisa sampai ke syarat rukun. Tapi karena belajarnya online 1 jam aja, nanti kamu kuotanya habis ya. Udah gitu banyak yang tidur lagi. Ya, oke anak-anak, kalau tidak ada mau bertanya, belum ada tugas karena baru sampai di sini ininya, baru sampai di dalil-dalil dan contoh-contoh ya. Asar sahabat ya, sunnah Nabi yang pernah dilaksanakan oleh Nabi ya, sudah Ibu kasihkan ke kamu. Ibu akhiri, tapi jangan live ya. Ibu minta tolong jangan live, ini ada 52 nih. Kadang-kadang 52 nanti pas foto tinggal 50, tinggal 40. Ya. Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dibuka semua kameranya, kita foto dulu. Tuh kan, udah tinggal 49 dah. Baru Ibu bilang jangan keluar. Yuk dibuka semuanya. Sama seperti biasa ya, nanti ketika namanya disebutkan jangan langsung left, Ibu bilang boleh left baru left ya, supaya tidak bergeser fotonya. Yuk, Daryl buka kameranya. Oh ini cewek-cewek semua nih. Yuk. Daryl. Abang Kevin, dibuka, yuk. Ya udah deh, yuk kita tahan dulu ya.
Yuk, ini kita siap. Yuk, ditahan ya, Nak ya. 1, 2, 3. Kaisa, Daryl, Indah, Gendis, Sabina, Nazia, Ines, Mutiara, Aisyah, Gesa, Ratih, Lintang, ini Wahyuni Vista ya. Marsha, Hairunisa, Demi, Maidita, Nikita, Alina, Mutia Nurul, sama Syahla boleh left. Kasih Bu. Sama-sama, Kasih Bu. Yuk, sama-sama. Yuk, ini sudah terakhir ya, harus buka semuanya ya. Ini terakhir nih. Muat nih, yuk. Ayo. Sebenarnya tadi, yuk. Okta. Elvaratri. Oke, yuk. Elvaratri, Ati. Yuk. Huri. Yuk, Ibu tunggu. Yuk, abis ini nggak ada lagi anak ini muat ini. Apa namanya, frame-nya muat. Yuk. Yuk, Huri, Elvaratri. Yuk. Rajwa. Ini Rajwa malah nggak dibuka, Rajwa. Yuk, ditahan ya. 1, 2, 3. Oke, anak-anak, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Bu. Sama-sama. Sama-sama, anak-anak.